Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, sahabat apa kabar? Saya Alhamdulillah kembali hadir menemani Anda pagi hari ini. Cuacanya mendung ya di Sidoarjo, Jalan Pahlawan. Ini bisa kita rasakan hampir tiap hari ya. Hampir berapa hari ya? 3 hari yang lalu ya mungkin. Dengan hari ini selalu kalau pagi hari ini ya mendung-mendung beginilah ya, mendung-mendung tipis begitu ya. Mendung tebal itu kayak apa ya? Mendung tebal itu hitam gitu berarti ya. Ini ya agak seger gitu loh maksudnya ya. Edisi Sabtu tanggal berapa sekarang? 13 November 2021. Pagi hari ini seperti biasanya Sabtu pagi kita nanti akan berbicara tentang digital business ya bersama dengan Coach Muhammad Idham Ashari. Dan kali ini merupakan lanjutan dari episode sebelumnya, yaitu tentang rencana bisnis untuk UMKM. Ini merupakan bagian yang kedua atau kita sudah masuk di edisi 133. Pada minggu lalu kita belajar apa saja ya? Nanti kita coba buka kembali bersama dengan Coach Idham. Saya kok agak lupa gitu ya, kira-kira kan kita harus refresh lagi gitu kan. Karena siapa tahu mungkin sahabat Suara Sidoarjo pada minggu sebelumnya, pada tanggal 6 November, mengikutinya separuh-separuh. Atau mungkin juga seperti saya, lupa gitu ya. Tentunya kita akan refresh kembali apa yang kita bahas pada minggu sebelumnya. Yang jelas satu yang saya ingat itu kenapa UMKM itu harus membuat atau menyusun business plan. Nah itu ya. Dan untuk yang kedua ini mudah-mudahan ada penjabaran yang lebih rinci lagi, ada penjabaran yang lebih luas lagi sehingga kita betul-betul tahu dan paham ya tentang apa itu business plan bersama dengan Coach Idham. Dan seperti biasanya sahabat, saya ingin sapa juga selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang ada di Tulungagung, karena program ini juga disiarkan di RGR Tulungagung, di Nganjuk juga. Halo, selamat pagi. Juga di Trenggalek ya, karena program ini juga ditayangkan secara serentak di Ersal Nganjuk dan Praja Angkasa Trenggalek. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi, Coach Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mas Ilham. Iya. Selamat pagi, Coach Idham. Seger ya? Iya, betul. Nggak mendung ya, Coach, di tempatnya, mendung. Coach? Mendung Juga, dari iya kan? kemarin ya. Dari Iya. Oke, nah kita ini bicara memang nggak ada kaitannya ya mendung sama ini tentang business plan gitu ya. Ya, mudah-mudahan plannya nggak mendung ya. Iya. Usahanya juga masih tetap bugar, cerah Ya, gitu ya. Mungkin bisa di-refresh lagi nih Coach ya. Minggu kemarin kita itu menyentil apa saja sih gitu. Mungkin untuk biar kita connect gitu ya. Ketika kita bicara kelanjutannya dan minggu kemarin kita bahas inilah gitu. Ya, Mas Ilham, sahabat, pagi ini bagian kedua rencana bisnis untuk UMKM. Tadi seperti Mas Ilham bilang ya, lebih rinci lagi gitu. Dan kadang kan orang lupa juga urutan bagaimana ya. Saya sendiri kadang lupa juga urutannya karena begitu banyak ya, sahabat. Betul. Banyak dari ringkasan eksekutif sampai ke financial plan. Nanti saya akan tunjukkan Excel sheet untuk financial plan. Tapi untuk perhitungan kita hitung-hitung nanti ada bagian tersendiri, Mas Ilham. Judulnya ya seharusnya financial plan dong, rencana finansial. Sekarang kan kita bagian kedua nanti agak sedikit lebih rinci ya. Dan bagaimana nanti sahabat bisa merencanakan bisnisnya mulai dari mind map gitu, peta pikiran gitu ya, coret-coretan, terus setelah itu beranjak ke bisnis model ya, bisnis model kanvas model bisnis, lalu berencana bisnis biar nanti berurut gitu ya. Kadang-kadang kan sahabat kalau langsung disodorin form ini, form A, form B, form C, males ngisinya ya. Saya sendiri nyodorin ke UMKM nggak diisi-isi itu.
Gitu. Soalnya agak panjang ya. Nanti saya tunjukkan ya sahabat ya, Mm-mm. Excel sheet untuk hitung-hitungan. Tapi pagi ini Mungkin kita enggak mungkin hitungan butuh ya. data-data yang harus mengeluarkan Eh, apa, kita jadi ya, cari-cari lagi gitu kan, jadi ribet gitu mungkin. betul, betul. Coba saya share dulu ya, perbandingan, bukan perbandingan sih, antara bisnis model kanvas dengan bisnis plan gitu ya. Mm-mm. Coba saya share ya. Karena kan kita bicara awal dari bisnis model kanvas ya, terus beranjak ke eh, bisnis plan gitu, yang lebih panjang. Kalau BMC itu bisnis model kanvas versi singkat, sahabat, versi singkat dari bisnis plan, rencana bisnis kita. Nah, coba saya tampilkan ya. Nah, ini gitu ya. Sudah tampil ya, Mas Ilham ya. Mm-mm. Bisnis model canvas. Ya, jadi ini bukan perbandingan ya. Jadi antara bisnis model kanvas dengan Apa ini? Tradisional bisnis. tradisional. Ya, saya sebutnya tradisional walaupun orang nyebut bisnis plan ya, karena tradisional ya karena udah jadul gitu ya, udah lama banget Mm-mm. dibanding bisnis model kanvas yang baru tahun 2005 baru diluncurkan, begitu baru dibuat dan baru dipakai kalau nggak salah 2 tahun kemudian ya. Dan itu masih di US, baru Mm-mm. merembet ke seluruh dunia ya. Biasanya US kan pelopor begitu. Mm-mm. Nah, sahabat, bisnis model kampas kita dulu bicara visual komponen ya, dalam bentuk blok-blok, ada 9 blok. Ya. Sedangkan kalau bisnis plan itu dengan kata-kata ya, tadi lies on words and numbers, kata-kata dan angka-angka gitu ya. Angkanya begitu banyak. Bagi nanti ada form financial plan, lebih banyak lagi hitungan, nanti saya tunjukkan ya Excel sheet-nya ya. Dan ini membantu kita untuk pitching ya. Pitching itu helps make a pitch, presentasi gitu ya. Karena dalam Mm-mm. satu lembar kan mudah dibaca oleh investor misalnya atau business partner ya, atau mungkin karyawan kita. Sedangkan kalau rencana bisnis digunakan untuk funding gitu ya. Funding, minta minta istilah dalam tanda kutip bantuan ke bank juga ya, apakah bankable atau tidak ya, atau feasible atau enggak, layak atau enggak gitu ya, layak dinilai oleh mungkin bank ya, atau bisnis partner atau investor. Dan bisnis model canvas ini menggambarkan bisnis kita ya dalam satu lembar, dan sedangkan bisnis plan ya, guidance sebagai tuntunan ya, bagaimana kita membangun sebuah bisnis. Guidance kan dari ringkasan eksekutif sampai di ujungnya mungkin financial plan dan marketing plan dengan SWOT analisisnya, dengan computer analisis cukup lengkap. Dan keempat itu ini perspektifnya customer value ya, looks at customer value. Jadi kita bagaimana lihat pain-nya customer ya, gain-nya juga ya, ada pain, ada gain-nya kan. Mm-mm. Desire, anxiety-nya kita lihat dari sana. Makanya kemarin saya bicara BMC itu dari value proposition kan langsung lari ke customer segments kan. Saya nggak lari langsung ke struktur biaya. Kita lihat dulu kira-kira produk kita tuh cocok nggak buat customer dan pasarnya ada apa enggak gitu ya. Dan kalau business plan looks at the business from owners and customers perspective. Jadi lihat dari sisi kita gitu ya, karena kita punya rencana financial terutama ya. Mm-mm. Kan nggak mungkin kita awal nunjukin langsung financial plan, orang bingung juga kan. Ya tunjukkan aja BMC gitu ya. Jadi dari sisi owner sendiri, dari kita yang punya bisnis, dan sisi customers ya. Customer bisa ada, bisa investor atau bisnis partner ya, dan atau supplier vendor kita ya itu ya, rekan kerja. Dan kelima, not a strong emphasis on finance, jadi nggak ada hitung-hitungan tuh, karena cuma satu lembar ya, satu lembar dan kata-katanya cuma beberapa kata dan nggak sampai satu paragraf gitu. Sedangkan kalau business plan, a strong emphasis on finance ya, cenderung penekanannya di finance, walaupun bukan cuma finance ya, ada juga marketing plan juga, tapi yang kebanyakan form itu panjang itu finance pastinya. Karena tujuan kita tadi di awal kan untuk memperoleh funding gitu ya, pendanaan dari bank atau dari misalnya investor gitu. Dan selanjutnya excellent for brainstorming, ini buat brainstorming ya, arti bisa diskusi dengan rekan bisnis karena bentuknya begitu sederhana, satu halaman gitu. Terus ada 9 blok dan kata-katanya nggak perlu banyak. Sedangkan kalau business plan, rencana bisnis itu not set up for brainstorming, bukan for brainstorming ya, karena kata-katanya terlalu banyak ya, karena ini dari sisi kita gitu ya. Mm-mm.
kan nggak mungkin brainstorming, jadi suka-suka kita juga sih nyampein, tapi kan nanti ujung-ujungnya kita dilihat customer ya, dilihat investor misalnya, apakah layak atau tidak ya untuk didanai atau diberikan pinjaman atau dan seterusnya dan seterusnya. Dan terakhir menarik nih, helps you get started. Jadi bagaimana kita punya mindset segera mulai gitu ya, karena satu halaman kan, masa satu halaman nggak mulai-mulai gitu ya, kira-kira gitu. Terus business plan, nah helps your business be successful. Artinya apa? Sukses maksudnya dari karena nanti ada revenue-nya di sana ada, terus BEP-nya ada, break even point, ada ROI-nya ya, return on investment. Artinya kita sukses kalau hitung-hitungan kita benar gitu ya, dan feasible, layak atau tidak gitu, sahabat. Oke, sebelum beranjak ke, oh ya, coba saya gini, dulu saya pernah ini ya buat coba saya share ini salah satu planning juga ya, bisnis plan ya, bisnis plan. Oke, coba saya share lagi. Dulu saya sering buat di Panasonic ya, periode 97 sampai 2006. Bentuknya sederhana, cuma bisnis plan sahabat. Bisnis plan cuma Tapi di area IT. meskipun Saya itu bisa tunjukkan ya. diterapkan di UMKM, Coach. Oh bisa, Bisa bisa, ya? bisa, bisa ya. Ini contoh ini ya. Oke. Nah, oke. Coba, oke. Ambil ya, Mas Ilham ya. Oke, ini salah Ya, satu namanya sistem sistem planning planning gitu ya. proposal. Waktu itu sistem planning. Ini hanya sistem ya, walaupun ini mempengaruhi semua perusahaan ya. Ini pabrik ya. Jadi implementasi suatu aplikasi gitu, backend system ya, ERP ya, ERP aplikasi gede gitu, yang mencakup dari pembelian, purchasing, production, sampai ke finish good ya, sampai ke selling ya, ke sales juga ya, sampai warehousing juga ya. Ya ini mencakup semua ini dong, semua department division ya. Ini saya kasih contoh aja sahabat ya, bagaimana planning itu penting ya, walaupun ini cuma istilahnya persis sama sih kalau sahabat juga nerapin ini bisa juga ya, cuma ini dalam sisi sistem ya, sistem ya, ndak IT murni sih, sistem ya. Sistem itu pastinya dari IT sampai ke departemen. Coba saya share apa aja yang ada di sistem plan ya. Ini contoh aja sahabat ya. Jangan gunakan ini ya. Ini contoh aja gitu. Nanti yang sahabat bisa gunakan nanti ada presentasi ya. Presentasi yang cukup panjang. Oke, nah ini ya kira-kira ya. Coba share. Nah persis sama kan, ada apa aja tuh, ada background gitu ya. Terus ada objektifnya apa, bersama itu seperti executive summary ya. Terus ada current problem and root cause ya. Terus ada countermeasure dan seterusnya dan seterusnya. Ada risk and mitigation juga ya. Karena di sisi business plan itu harus ada risk ya, risk management, resikonya seperti apa gitu ya. Karena kita kan punya rencana setahun ke depan, 2 tahun ke depan, sampai ke mungkin 5 tahun ke depan. Oke, coba share balik lagi ya, bagaimana tadi perbedaan antara sahabat mesti ini ya, mesti tanamkan mindset bahwa agak berbeda ya antara BMC dengan business plan. Yang satu hanya satu halaman, yang business plan beberapa halaman. Nah, coba saya recap ya. Nanti bisa saya tunjukkan Excel sheet-nya, itu penting banget. Hitung-hitungan cukup panjang ya, Mas Ilham. Dari sisi biaya penyusutan, biaya operasional. Jadi kita mesti hitung juga biaya penyusutan, misalnya punya rumah kan susut kan, ada nilai bukunya ya. Nilai bukunya bisa 0 kan, masanya habis ya. Seperti kendaraan operasional kan masa cepat habis 5 tahun biasanya. Atau komputer bisa kita set 5 tahun, artinya harus beli lagi dong gitu ya. Itu namanya fixed asset ya, ada biaya penyusutan. Mesti dihitung juga supaya kita nanti bisa hitung untuk BEP atau ROI ya. Oke sahabat, coba saya recap lagi ya supaya sahabat paham ya, berurut begitu, jangan langsung ujuk-ujuk nanti langsung business plan, bingung juga kan gitu ya. Jadi sahabat setelah value propositions ya, nilai keunggulan, ini bisa dicamkan sahabat nilai lebih yang ditawarkan, produk atau layanan yang ditawarkan, terus ada customer segment pasar, ada channels, media saluran,
ada customer relationships, hubungan pelanggan, key partners, mitra utama, key activities, aktivitas utama ini harus dihafal ya sahabatnya. Key resources, sumber daya utama, cost structure, terus biaya dan revenue streams, aliran pendapatan, ini merupakan 9 blok ya. Business model canvas dipahami, setelah dipahami semua, selanjutnya kita bisa mulai untuk menyusun rencana bisnis ya, seperti yang mungkin tadi sistem planning tadi, bisa juga kalau sahabat pusing ya, yang simple pastinya, sorry, simple dan bermanfaat ya, jangan terlalu ribet ya. Bisa juga nanti sahabat Excel sheet-nya nggak perlu misalnya biaya, mungkin biaya penyusutannya nggak perlu semua dimasukin, asalkan nanti hitungannya di akhirnya bagi pihak investor atau bank itu ngerti gitu ya, yang penting ngerti gitu ya, jangan terlalu ribet juga gitu. Jadi baik dari sisi aspek strategis ya, fungsi bisnis, aspek finansial ini highlight ya, maupun kelayakan usahanya. Jadi sahabat tidak ada aturan yang baku ya dalam menyusun rencana bisnis, tapi bisa disusun dari keempat poin ya. Ada executive summary, marketing plan ini penting dong ya, terus ada key management bias, bagaimana struktur organisasi, dan financial plan. Jadi sahabat, rencana bisnis layaknya dibentuk dengan konstruktif filosofis ya. Kita membentuk teori dan konsep. Nah nanti teori dan konsep nanti saya jabarin melalui mind map ya, peta pikiran gitu ya. Yang sederhana kan, blok diagram gitu, kiri kanannya apa gitu ya. Dan setelah tadi konstruksi filosofis, kita harus critical filosofis, mempertanyakan jawaban yang ada ya. Mengkritisi konsep secara lama, kita bisa nyontek BMC-nya orang lain, tapi dengan ATM dong ya. Kita kritisi ya, misalnya kita lihat misalnya yang apa, usaha kopi, ngelihat kopi Starbucks contek gitu, bisa aja kan, mungkin sama gitu ya konsepnya, cuma kita tambah-tambah ya KTM. Terus itu agar supaya asumsi-asumsi dengan pencapaian growth dapat diterima sahabat. Jadi highlightnya rencana bisnis ini pada aspek finansial ya sahabat ya. Tadi kan dilihat kan dari sisi hitungannya ada ya penekanannya, sedangkan BMC tidak ada hitungan, hanya satu lembar aja gitu. Dan ini berbicara tentang potensi yang terjadi pada masa datang ya, potensi merupakan peluang pastinya, dan keuntungan selain revenue tentunya. Oke, sahabat, jadi langkah awal untuk membuat bisnis adalah membuat bisnis model pastinya dan rencana bisnis. Bisnis model dan rencana bisnis yang matang pada akhirnya akan membuat bisnis lebih spesifik gitu ya, dan tepat sasaran tentunya. Tahapannya diantaranya dengan membangun nilai produk ya. Ini sebenarnya ada ya Mas Ilham ya. Seharusnya sebelum BMC ini ada membangun nilai produk gitu ya. Jadi kanvasnya ada juga sahabat ya, namanya value propositions canvas. Tapi tidak perlu saya jabarin, nanti terlalu bingung ya. Ada value proposition canvas, karena di sana ada problem and solution ya, ada pain and gain-nya seperti apa. Nanti kan dapat BMC ya, dari BMC kita dapat lagi business plan. Nah selesai sudah gitu ya, kita kasih ke investor, dipaparin ke bank gitu ya. Oke, Coach Idam, kalau misalnya ini kan banyak sekali yang harus kita ini ya, kita ketahui gitu ya. Betul. Dan untuk usaha menengah, ya ini kan UMKM, kita dalam skala UMKM gitu ya. Kira-kira apa yang harus lebih diperhatikan ya untuk menyusun bisnis plan ini agar menarik ya, apa ya, mungkin kalau UMKM ya menarik pembeli, kalau untuk skala agak besar mungkin investor, nah kayak gitu-gitu. Yang lebih diperhatikan itu item apa saja sih yang mungkin dari sekian banyak gitu? Atau nggak bisa, ini karena mungkin saling kait-mengkait begitu. Jadi kalau misalnya ada item yang mungkin di nomor 2 kan atau di nomor 3 kan nggak bisa, ini harus semua karena atau mungkin ada yang ini aja udah cukup nih, nomor 1, nomor 4, nomor 7, nah kayak gitu-gitu. Mungkin ini yang menjadi kerangka pentingnya kayak gitu. Gimana ini Coach? Ya sahabat, pastinya ada prioritas ya. Pastinya untuk saat ini value propositions kita bagaimana, nilai lebih itu paling prioritas ya. Nilai lebih yang membedakan produk kita dengan produk orang lain atau dengan pesaing ya. Jadi ada nilai lebih, nilai yang kita tawarkan ke pelanggan atau nanti ke investor, itu yang paling ini ya, silakan paling prioritas ya. Nanti ketika itu untuk sisi BMC, nanti beranjak ke business plan, pastinya bagian dari financial plan, rencana financial itu penting ya.
Karena tujuan bisnis plan kan biasanya itu untuk ngajuin ke bank ya, untuk Mm-mm. bertemu dengan investor. Tapi ada ya Mas Ilham ya, beberapa teman saya UMKM itu udah beranjak ke ini ya, cepat sekali. Jadi udah investor udah ada yang lirik gitu ya. Karena bisnisnya kira-kira dia punya proyeksi bagus gitu, akhirnya tertarik kan. Nah, proyeksi bagus dari mana? Dari hitung-hitungan yang bagus juga kan, dari financial plan yang bagus ya. Financial plan bagus dari mana? Pasti dari marketing plan yang bagus, terus dari executive summary yang bagus, dan ditarik mundur ke belakang dari value propositions yang bagus gitu ya. Oke, coba saya share ini ya, versi lengkapnya sahabat ya, nanti sahabat bisa lihat atau mungkin nanti sudah jeda iklan ya. Mm-mm. Saya recap lagi ya, Mm-mm. untuk BMC ini penting sahabat ya. BMC ini penting banget ya. Jadi sahabat nggak bisa ujuk-ujuk langsung rencana bisnis karena bingung sendiri. Karena kita kan gini, jadi urutan begini sahabat ya, urutannya kita buat apa namanya BMC, oretan lah, mind map ya, peta pikiran lebih mudah ya. Karena kan sahabat mungkin blog itu agak bingung ya, ini kemana itu ya, lari kemana setelah tulis misalnya value very position, nulis apa lagi ya. Coba deh kita coba set dulu mind map ya, peta pikiran gitu, mudah ya, dengan bulat-bulatan kiri kanannya ada hubungan-hubungannya, ada relasinya begitu. Terus setelah itu baru buat BMC, setelah BMC kita buat rencana bisnis ya. Pasti sahabat, rencana bisnis itu sebagai peta jalan ya, roadmap kita untuk ke depan ya, 1 tahun ke depan, Mm-mm. 2 tahun ke depan. Terus cetak biru ya, jangan lupa ya, blueprint, cetak biru sebagai fondasi ya. Terus ketiga, pola baku template ya, pola baku maksudnya standar ya, artinya misalnya begini, jadi nggak berubah ya, jadi ya benar-benar ada standarnya, oh formnya seperti ini gitu ya, kalau mau buat seperti ini lagi ya, atau membuat bisnis baru, atau mau ada revisi gitu. Jadi kita nggak bingung karena ada pola bakunya, maksudnya formnya baku gitu ya. Oke, coba saya recap lagi, nanti setelah jeda iklan saya akan jabarkan yang financial plan seperti apa ya, terutama Excel sheet. Nanti saya tunjukkan Excel sheet-nya ada berapa rencana financial yang diperlukan untuk UMKM. Sebenarnya banyak sih Mas Ilham ya, cuman Mm-mm. ini hanya sekitar ada hitungannya, hitung biaya penyusutan, terus cash flow-nya, dan sampai ke proyeksi ya, proyeksi keuangan. Cukup mungkin ada sekitar 6 lembar ya, 6 lembar Excel sheet gitu. Nanti tinggal di print ya, di print untuk rencana financial kita. Selain nanti ada marketing plan ya, jadi nggak hanya Mm-mm. financial. Cuma penekanan rencana bisnis itu ada di financial plan ya sahabat ya. Karena tujuannya tadi, biasanya tujuannya itu pengusaha mendapatkan dana modal gitu ya, terus Mm-mm. menentukan apakah suatu usaha layak atau tidak. Layak atau tidak kan dihitung dari financial kan, nggak bisa dihitung dari marketing plan. Itu kan marketing plan asumsi kan, asumsi pesaing kita siapa gitu ya. Kalau financial plan agak sedikit istilahnya baku gitu ya, atau nilainya jelas ada angka-angkanya kan, Mm-mm. dibanding kita asumsi dari financial. Oke, sahabat, jadi BMC itu ya pastinya kita stepnya harus, saya recap lagi ya, masih lama ya, supaya nanti nggak salah arah, sahabat ya. Kita pastinya harus clarifying konsep, memperjelas konsep yang ada ya, konsep yang ada seperti kita tiru dari misalnya Starbucks gitu ya. Misalnya kalau kita buat penginapan tiru dari Airbnb atau Traveloka, atau boleh-boleh sah-sah aja sih ya, asal nanti Mm-mm. kita ATM gitu. Terus setelah Iya. itu kita criticizing ya, maksudnya dimodify ya, ada ATM ya, amati, tiru, modify, criticizing. Yang terakhir kita constructing argumen ya, kita buat argumen sendiri, kita buat value proposition yang bisa beda dengan pesaing gitu ya. Jadi kita selalu bertanya why. Ini merupakan 3 hal ini disebut refleksi gitu ya, refleksi kita supaya nanti kita bisa buat target kedepannya bagus gitu ya, ujung-ujungnya begitu. Dan BEP-nya bagus dan ROI-nya pun bagus sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jangan sampai nggak layak atau tidak layak ya. Kalau layak tidak layak kan ditentukan oleh nanti investor dan bank kan, gitu ya. Karena kan dari sisi kita kan, kita hitung-hitung mungkin aja mereka perspektifnya beda kan. Oh ini nggak layak nih, karena kita nggak tahu ya, jadi kita harus ditarik lagi ke belakang sahabat, dari value proposition. Nanti kan investor bisa lihat dari value proposition, misalnya financial plan-nya
nggak begitu masuk di mereka gitu. Nah, mereka mungkin tarik ke belakang, lihat dari marketing plan-nya bagaimana, terus dari value proposition. Jadi emang iya, Mas Ilham ya, berkaitan semua ya. Tapi untuk rencana bisnis, penekanannya di rencana financial gitu ya. Oke, nah ini financial kan berarti memegang peranan yang bisa dikatakan Betul. penting gitu ya. Nah Di sekarang rencana gini, bisnis ya. Iya. iya, sekarang gini coach, UMKM ini kan memang tidak semua apa ya punya gini, ada UMKM itu yang masih dalam tahap merintis sehingga tidak butuh terlalu banyak SDM. Nah, misalnya dalam skala-skala mini seperti ini mikro ya, Mikro ya. apakah financial plan eh, itu kan selalu dibutuhkan ya? Apakah UMKM ini mempunyai banyak karyawan misalnya nih ya, atau dirjen, direktur ijenan intinya seperti itu, jadi single fighter ya Ya, kan, ya. nggak butuh karyawan. Nah, Biasanya single fighter ya iya, di kayak awal ya. gitu. Nah, apakah yang mereka yang termasuk dirjen atau direktur ijenan ini eh apakah harus merekrut orang yang expert di bidang keuangan untuk menyusun financial plan ini, atau jika memang UMKM ini nggak perlu deh kayaknya, saya sendiri juga bisa karena usahanya juga nggak terlalu gede atau bagaimana begitu. Tetapi kadang-kadang begini, kita menyusun keuangan itu kalau sendiri itu ada subjektivitasnya apa ya, mungkin agak tinggi ya. Jadi kayaknya terserah gue lah, ini usaha-usaha Ya, ya. saya, nah Biasanya kayak gitu. begitu ya. Padahal itu Ya, ya. bertabrakan dengan teori-teori misalnya. Bagaimana, Coach Idam? Ya, pastinya nanti yang ya skala mikro atau ultra mikro tuh ya karena keterbatasan karyawan, saya pikir sendiri cukup ya. Mhm. Nanti bisa lihat di internet banyak ya sahabat ya, Iya. bagaimana cara menghitung proyeksi keuangan untuk UMKM. Cari aja ya, perhitungan sederhana banyak banget ya. Saya pikir teman-teman saya sendiri banyak ngelakuin sahabat ya, itu mudah banget ya. Dan sekarang ini kan banyak program inkubasi ya, yang gratisan gitu ya. Dan ada Zoom segala macam, banyak sekali ya. Jadi sahabat bisa lihat, saya pikir ya Mas Ilham, bisa dilakukan sendiri ya bagi yang baru merintis atau yang masih skala mikro atau ultra mikro gitu ya. Mudah sekali hitung-hitungannya, nggak ribet-ribet amat ya, nanti saya tunjukkan ya. Cuman pakai Excel sheet gitu dihitung misalnya ini tambah ini dikurang ini. Rumusnya nggak terlalu rumit ya. Rumusnya paling agak rumit yang BEP dan ROI ya. Sisanya ya pengurangan aja di bulan pertama, proyeksi bagaimana, di bulan kedua bagaimana, ketiga sampai setahun ya biasa sahabat ya. Bulan ketiga dihitung dari HPP misalnya. Rumus dasarnya itu adalah profit sama dengan HPP dikurang biaya. Itu kan prinsip begitu ya. Mhm. Atau apa namanya, net worth ya, kekayaan bersih sama dengan aset dikurang liabilities. Aset yang ada dikurang hutang-hutang gitu kan. Itu rumus sederhana kan ya, Mas Ilham ya. Mhm. Jadi profit keuntungan ya. Iya, Keuntungan artinya bukannya kotor ya. Kalau kotor kan bruto ya. Ini keuntungan bruto. udah artinya profit. Revenue itu bukannya revenue bruto ya, sahabat ya. Revenue itu bruto, belum dihitung dikurang biaya yang dikeluarkan ya, atau dihitung oleh utang-utang kita, liabilities. Kalau profit itu udah bersih, udah net ya. Jadi biasanya profit sama dengan HPP, harga pokok penjualan dikurang biaya gitu ya. Mhm. HPP itu keuntungan kita, aset kita dikurang biaya, boleh dibilang liabilities ya. Mudah sekali ya sahabat ya. Ya cukup kurang-kurang ditambah sum gitu di Excel kan. Saya pikir itu banyak ya materi-materi training penghitungan sederhana ya sahabat ya. Sahabat bisa cari, pasti literasinya harus bagus ya. Balik lagi nih Mas Ilham, Mhm. ditarik belakangnya literasinya harus bagus kan gitu ya. Mhm. Jadi nggak asal hitung. Misalnya itu di kalkulator ya, jangan juga, kan hilang kalkulator ya. Kalkulator dicatat, kalau bisa di Excel sheet langsung gitu sahabat. Mhm. Atau kalau yang nggak punya Office ya, bisa melalui Google Sheet. Nanti saya tunjukkan ya. Google Sheet kan gratis loh. Kalau sahabat punya Google ya kan bisa ada YouTube-nya dalam satu single sign on ya, single password ya, atau dengan satu akun sahabat dapat Gmail, YouTube plus Google Sheet. Coba deh kita gunakan yang gratisan Google Sheet karena nanti perhitungan sahabat kan yang bagi skala mikro dan ultra kan sederhana ya, nggak begitu ribet-ribet amat ya. Mhm. Kalau sudah ribet, dan aplikasi ada ya Mas Ilham ya.
nanti saya tunjukkan ya. Nanti ada materi dia bagaimana aplikasi di Google Play itu ya, Google Play Store ada loh. Play Store. Jadi misalnya Play Store banyak ya cara hitung-hitung UMKM, banyak sekali, lebih mudah ya. Bahkan kalau kita berlangganan di misalnya kita ikut kerjasama dengan Gojek gitu ya, ada namanya GoBiz gitu ya. GoBiz. Jadi kita bisa pakai dompet digital, kita bisa pakai kris ya, QRIS gitu, scan gitu. Nah, nanti ada juga aplikasi hitung-hitungannya situ Mas Ilham. Jadi ini kan, jadi sekali kita download melalui Google atau Google Biz ya, gratis sahabat ya. Kita bisa ada QRIS gitu, ada scan barcode. Ketika orang mau beli, cukup pakai dompet digital, scan di warungnya gitu, dan langsung dibayar melalui GoPay misalnya, atau pakai Dana juga bisa ya, atau pakai apa lagi, banyak sekali ya, atau pakai Grab ya. Kalau Grab di Grab Merchant gitu, atau sahabat bisa juga download di aplikasi. Misalnya ada saya pernah buku kas ya, cari deh buku kas gitu ya, atau buku warung atau apalah, pokoknya banyak ya, cari aja di Google Play ya, gratis lagi ya. Jadi literasi sahabat mesti bagus nih, cari-cari ya di Google Play, cari, atau mungkin cari di versi webnya juga ada, saya pikir ya. Udah hitung-hitungan sederhana, jadi nggak perlu pusing sahabat ya. Balik lagi ya, Mas Ilham ya, literasinya harus bagus ya, mencari-cari gitu ya. Jadi itu mencari-cari artinya gini, kita anggap saja itu aplikasi itu sebagai karyawan kan, jadi kita nggak perlu rekrut karyawan untuk hitung-hitung financial plan, cukup kita download dari Google Play Store atau versi webnya juga ada. Gitu. Dengan kata lain, saat ini kita dengan kata lain saat ini kita sudah sangat diuntungkan loh sebenarnya, ya kan? Dengan teknologi yang dengan maju, teknologi, ya? Iya kan? Betul. Andaikan kita semakin melek literasi, tentunya mungkin kita bisa pangkas karyawan, mungkin bisa kita pangkas sehingga mungkin sebelumnya yang kita butuh 10 orang jadi cukup 5 orang aja deh. Gara-gara ada aplikasi ya. Iya, gara-gara aplikasi. Itu aplikasi mewakili karyawan loh. Bisa satu aplikasi mewakili 10 karyawan loh. Di aplikasi itu ada ngitung financial plan, ada ngitung stok gitu ya. Kita ngurangin karyawan untuk stok ya, stocking. Kita ngurangin karyawan untuk ngitung financial plan. Mungkin dalam satu aplikasi 3 karyawan ya gitu ya. Dan itu gratis pula ya. Nah, ya, itu tadi literasi penting ya. Cari-cari dulu lah sahabat. Oke, baik. Coach, nanti kita akan lanjut kembali ya. Oke, siap. Oke. Untuk sahabat tetap bersama kami ya di kesempatan pagi hari ini di Digital Business Series tentang rencana bisnis untuk UMKM bagian kedua bersama dengan Coach Idam Azhari. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Ya, sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Timur tahun 2021 nomor 188/151 KPTS sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BBNKB, dan bebas BBN kedua dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% ya untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, Anda bisa juga manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur ini bisa dibayar melalui Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut, Anda bisa hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Businesses are evolving constantly. People demand connectivity anywhere and everywhere. Services, tools, and applications are moving to the cloud, introducing scalability issues for the traditional access policy approach. This risks potentially undermining your security strategy. Introducing Adaptive Policy from Cisco Meraki, a revolutionary technology that simplifies access policies by aligning them with the identity of a device, user, or application, rather than their location in the network. Whether you're a business adopting new tools and technologies, have globally distributed sites, or work with extremely regulated data like banks and hospitals, Adaptive Policy gives you centralized, organization-wide policy enforcement.
Simply create it once, and these access policies are consistent across your network and evolve with your organization. Meraki, making complex technologies easy so you can stay secure. Rokok opo ki? Kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gawekno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900.
Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Tinet Globalindo, the best service for great solution. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, terima kasih sahabat, Anda masih bersama kami di program Talkshow pagi hari ini, Digital Business Series, tentang rencana bisnis untuk UMKM di bagian kedua bersama dengan Coach Idam Ashari. Baik, Coach Idam, sebelum kita bergabung dengan beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh beberapa penanya nih ya, mungkin ada beberapa hal yang tadi ingin disampaikan. Tadi seperti apa ya yang belum disampaikan, Google Sheet atau aplikasi Play Store tentang apa ya, literasi tadi loh. Perhitungan. Iya, hitung-hitungan. Ya. Monggo silakan, Coach. Oh, oke. Sebelum pertanyaan, oke. Saya sudah share ya, oke. Sebelum pertanyaan, sahabat, saya pikir pertanyaan masih banyak nih. Sampai sekarang pun masalah rencana bisnis ini masalah yang krusial dan agak ribet ya. Jadi banyak sekali pertanyaan, sahabat. Coba saya share ya. Saya share sheet-nya apa aja sih. Cuman kita nggak ngitung-ngitung ya sekarang Mas Ilham ya. Nanti ada materi khusus real financial plan ya. Rencana finansial. Nah, ini seperti ini sahabat. Biar sahabat ini masuk ke dalam kategori dari rencana financial ya. Kan ada rencana marketing, ada executive summary. Sudah tampil kah di YouTube? Belum ya? Ini apa ya, kecil sekali ya. Ya, kecil. Kalau di YouTube emang kecil sih ya. Saya tunjukkan aja sahabat ya. Nanti mungkin kalau ada judul yang baru ya di acara selanjutnya, judulnya rencana finansial. Jadi sahabat, di rencana finansial itu atau financial plan itu kita cukup ada namanya biaya investasi ya. Seperti misalnya kopi nih, contohnya ada mesin kopi, harganya 7 juta ya berapa. Nanti tinggal dijumlahin ya sahabat ya. Terus ada meja kursi, ada piring gelas, ada motor mungkin ya. Motor apa, VR gitu ya, motor yang pakai bak belakang gitu ya. Ada mesin roti juga, ini roti dan kopi ya. Terus setelah biaya investasi sahabat, biaya penyusutan. Barang tadi kan nyusut kan ya Mas Ilham ya. Bersusut ya. Karena kan ada masa pakai ya. Mesin kopi ada masa pakai mungkin 5 tahun ya. Biaya penyusutan berapa dan umurnya kita tentuin nih, atau mungkin bisa ditanya ke penjualnya, ini kira-kira daya tahan sampai kapan sih ya. Jarang sekali ya dalam satu barang ditulis umurnya sampai 5 tahun, nggak laku nanti barangnya. Gak ada yang beli kan. Kalau bisa penjual bilangnya ini seumur hidup Pak, bisa bertahan ya, enggak juga dong, ada umurnya dong ya. Mesin kopi itu kira-kira 3 tahun, meja kursi 3 tahun lah kira-kira, terus piring gelas 2 tahun ya. Kalau motor dihitung sini 6 tahun ya, harga 12 juta, umur pakai 60 bulan ya, dan biaya penyusutan per bulan berapa? 200.000 gitu ya. Akhirnya sampai 0 ya. Nanti di tahun ke-6 nanti dia jadi 0, Mas. 0 artinya apa? Kita harus beli motor lagi gitu ya, sahabat ya. Terus setelah itu biaya operasional sahabat ya. Biaya operasional seperti gaji karyawan, ada biaya tetap, biaya variabel. Gaji karyawan kan tetap ya, per bulan dibayar sekian ya Mas Ilham ya. Sesuai dengan UMR, UMK ya, atau apalagi upah minimum regional ya. Terus ada kabupaten ya. UMK tuh nggak salah kabupaten ya. UMP ya, provinsi juga kalau ada.
gaji karyawan, kita hitung sewa tempat, kalau kita sewa tempat terus iuran warga ya, misalnya RT lah, listrik pastinya, internet telepon, mungkin PAM juga ya. Terus di total aja tuh Mas Ilham. Total, setelah itu ada biaya variable, contohnya apa? Kopi kan berubah kan, bisa nggak tetap kan, ada gula, gelas, kopi, tepung roti, telur, dan semua dihitung sampai ke telur dihitung ya, berapa telur, terus dijumlahkan gitu ya. Nah setelah itu analisis keuangannya agak ribet ya, analisis keuangan kita udah dapat semua ya, ada biaya tadi, biaya penyusutan, biaya investasi ya, biaya operasional juga ya. Jadi sahabat urutannya begini, biaya investasi karena kita beli barang dulu dong ya, istilahnya. Terus penyusutan, barang itu bisa susut, nilai bukunya back value bisa 0 dong, sesuai dengan yang kita perkirakan. Laptop biasanya 5 tahun ya sahabat ya. Kadang saya bisa sampai 10 tahun juga ya, tergantung ya. Tapi ketika kita udah tentuin untuk mengajukan ke investor, kita harus benar-benar gini sahabat, benar-benar penyusutan berapa? 5 tahun, ya udah 5 tahun itu, jangan sampai dimolor-molorin, akibatnya nanti laptopnya rusak gara-gara kita salah nentuin biaya penyusutan ya. Setelah itu biaya operasional, tadi analisa keuangan itu dari biaya operasional, penyusutan dan investasi. Apa aja di dalam analisa keuangan, ada biaya operasional per bulan dihitung, terus ada harga pokok HPP ya. Nanti HPP ada lagi ya, masih dalam hitungannya agak beda ya. Terus HPP mudah ya hitungnya, gampang ya itu. Margin laba yang diinginkan ya. Ini asumsi ya, margin laba yang diinginkan, asumsi loh ya. Terus harga jual per unit, terus laba kotor sampai ke BEP ya. BEP, terus ada hitung apa namanya, jumlah unit roti, tadi kopi kan, setelah kopi, karena ini dagangannya ada kopi, ada roti. Terus sampai ke biaya modal, BEP, modal investasi ya. Kita BEP mau kapan, dan ternyata ROI-nya setelah BEP itu hitungannya bulan ya, BEP modal 6 bulan misalnya, 6 bulan bakal balik ya. Dengan akumulasi penjualan 1 tahun misalnya 163 juta misalnya, dan ROI-nya ada, ROI-nya 6-7%. Nah ini kan apakah layak atau enggak kan, layak atau enggak tergantung dari investor gitu ya. Kita kan netepin segini Mas Ilham, kita bilang layak nih, tapi dari sisi investor mungkin enggak layak gitu, jadi harus hati-hati sahabat, jangan terlalu asumsi terlalu ketinggian gitu ya, atau terlalu rendah gitu ya, kira-kira lah gitu ya. Dan terakhir proyeksi keuangan ya. Proyeksi itu proyeksi penjualan ya, ada proyeksi penjualan per bulan sahabat ya. Misalnya di bulan pertama kita mau jual 600, di bulan kedua mungkin 1.200, agak beda-beda ya, tergantung season gitu ya. Misalnya di Lebaran agak banyak gitu ya, dan kira-kira total penjualan berapa dalam waktu setahun dihitung per bulan. Dan proyeksi laba rugi juga ada ya, laba rugi, terus pengeluaran berapa gitu ya, dihitung pajak juga sahabat ya. Dan nanti di laba rugi itu kita bisa hitung BEP ya. BEP, break even point-nya berapa kira-kira baliknya gitu. Jadi ada berapa tuh sahabat? 1, 2, 3, 4, 5. Ada biaya investasi di awal, biaya penyusutan ya, karena barang bakal susut, terus biaya operasional gitu, terus analisa keuangan sampai ke proyeksi keuangan. Baik. Mas Ilham. Ya, Coach, ini waktu tersisa 6 menit. Tapi ada 3 pertanyaan yang masuk ya. Nanti bisa dijawab singkat-singkat saja ya. Baik, yang pertama ini dari Sari yang dari Candi, bagaimana menyusun keuangan yang baik untuk UMKM, karena saya juga ada usaha kecil-kecilan dan saya urus sendiri atau tidak punya karyawan. Masalahnya kadang-kadang peredaran uang untuk usaha itu bercampur dengan uang untuk belanja atau keluarga atau pribadi. Nah, ini bagaimana ini cara mengelolanya? Kemudian dari Rini yang ada di Waru, Coach, untuk mengembangkan usaha selama ini saya urusi sendiri. Hingga saat ini saya merasa ragu-ragu untuk merekrut karyawan. Selama saya urus sendiri, usaha saya lancar. Tapi dalam hati saya ingin mengembangkan usaha saya, gitu. Pertanyaannya, dalam kondisi bagaimana kita harus merekrut karyawan dan bagaimana menentukan karyawan yang cocok dengan kita. Kemudian dari Sinta yang ada di Pagerwojo, misalkan kita punya produk yang menyasar usia 40 tahun, bagaimana 40 tahun, bagaimana kita pingin menyasar konsumen yang berusia 17 sampai 25 tahun. Nah, jadi ini beda segmen gitu, Coach ya. Kita punya produk usianya 40 tahun, tapi bagaimana kalau kita misalnya ingin mengembangkan usaha kita dengan menyasar yang lebih muda lagi,
Apakah mungkin harus dirubah produknya atau harus apa bagaimana? Nah, begitu. Monggo silakan. Ya, pertanyaan 1, 2 berhubungan dengan rencana bisnis, pertanyaan 3 berhubungan dengan BMC ya, bisnis model kanvas ya. Jadi pertama, bagaimana menyusun keuangan yang baik, ini tidak punya karyawan ya. Tadi ya, jadi kita bicarakan ya Mas Ilham ya, ini tergantung ya kalau mau karyawan atau enggak, kita harus mungkin menyusun keuangan yang baik itu tadi yang saya utarakan tadi, Excel sheet tadi, tentunya ada form-form yang kira-kira banyak digunakan ya. Tadi ada proyeksi, ada biaya operasional, terus ada biaya investasi, bisa ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ya. Cukup 5 lembar untuk hitungan supaya nanti rencana financial kita lengkap gitu ya. Selain nanti ada marketing plan dan executive summary dan lain sebagainya. Tidak perlunya karyawan tidak masalah ya, kan ada literasi kita harus bagus, kita bisa gunakan aplikasi yang gratis di Google Play Store seperti tadi saya sebutkan, buku kas gitu ya, atau jurnal apa, saya pernah lihat tuh jurnal apa ya, gratis, atau versi web juga boleh ya, karena sekarang kan sahabat kan nyaris semua orang punya handphone gitu ya, bahkan ada yang punya 2 kan. Daripada gunakan TikTok yang tidak jelas gitu ya, misalnya gitu. Dan kedua, urus sendiri saat ini dan ragu untuk rekrut karyawan. Dan kapan saatnya untuk rekrut karyawan? Kapan saatnya? Pastinya ketika kita punya orderan yang lebih banyak. Dan ini kasus seperti yang teman saya UMKM di Sidoarjo banyak ya. Ketika orderan sudah banyak, dia udah bagus banget. Ini cara mereka ya Mas. Cara mereka itu menggunakan karyawan di sekelilingnya gitu ya. Ibu-ibu sekelilingnya, dan itu pun bukan karyawan ya, jadi upah ya, beda sama ya, antara upah dan gaji beda ya. Kalau jadi gaji itu per bulan, mungkin itu tetangganya ya Coach ya, tetangga atau saudara dekat gitu loh. Ya, itu. Nah itu tadi ya berkaitan dengan pemilihan karyawan yang benar ya. Lebih baik kita gunakan orang terdekat ya, karena kalau misalnya terjadi permasalahan kita kan bisa tahu cepat gitu ya. Kita tahu orang yang keluarganya itu gitu, kita kenal dekat, kita kenal siapa gitu ya. Dan itu sahabat ya, karyawan kondisi bagaimana kondisi ketika ya orderan lebih banyak ya, ketika kita misalnya mindset kita sudah berubah ya dari yang mindset yang mau berkembang lah, mau growth ya, pasti nanti orderan makin banyak dong dilihat dari sisi BMC tadi. Dan sebisa mungkin di awal ya sahabat ya, kita pakai upah gitu ya, upah kan sesuai dengan misalnya gini, satu bungkus kaset itu diupah Rp100 ya, kali aja kalau dia nyelesain 100 kali 100 gitu ya. Beda dengan gaji kan per bulan, kerja nggak kerja dapat gaji kan, beda kan antara upah dan gaji. Jadi step awal sahabat ya, bagi yang ragu gunakan upah dulu ya, teknik upah, setelah itu bisa karyawan kalau sudah beranjak saya pikir ke menengah mungkin ya, karena kan ribet juga ya, gaji yang tetap itu kan ribet kan, ketika terjadi COVID-19 kita nggak dagang, kita harus bayar gaji dong. Iya. Enak dibanding upah ya gitu ya. Iya betul. Tapi jangan lupa terus, kesian juga kan karyawan gitu ya. Dan terakhir ini masalah BMC ya, masalah bisnis model kanvas, masalah customer segments ya. Jadi sahabat nggak bisa ya semua harus mau produk kita. Tadi awalnya mungkin produk ini disasar untuk umur 40 tahun ke atas, kira-kira gitu ya, Mas Ilham ya. Dan sekarang pengen usia yang ini Gen Z ya, saya pikir Gen Z ya, di bawah milenial ya. Karena milenial itu milenial setengah Gen Z ya, 17 sampai 25. 17 itu mungkin udah milenial ya, 17 itu udah dewasa ya. Karena undang-undang itu 17 belum dewasa ya. 18 kurang dewasa ya. Undang-undang ya, undang-undang perlindungan anak tuh 18 ke bawah masih anak-anak loh ini. 17 ini masih anak-anak nih, seharusnya disebut 18 ini, 18 sampai 25 ya, dewasa ya. Karena umur 18 kan biasanya udah kuliah gitu ya, atau bekerja ya setelah lulus SMA. Nah, pastinya BMC berubah nih, agak ribet ya, jadi jangan sampai kita punya produk itu sasaran terlalu banyak ya. Nanti kan dari sisi customer relationship kita bingung, dari sisi customer revenue stream bingung. Masih gini sahabat, customer kita kan perlakuan kita terhadap yang umur 40 17 beda ya Mas Ilham ya. Iya, betul. Itu kan dari sisi bukan pelanggan ya. Nah, nanti ribet dari sisi karyawan. Mau berapa karyawan kita? Satu nanganin karyawan 40 tahun ke atas, satu nanganin karyawan 17, karena masing-masing beda generasi loh gitu. Jadi bisa aja ya, sahabat, bisa aja, nggak apa-apa gitu ya, karena mau menyasar semua. Nanti dilihat dari channels-nya ya. Nih, usulan saya channels-nya, media, salurannya. Misalnya gini,
40 tahun ke atas Facebook tok misalnya, ya sasarlah Facebook. Kalau Instagram mungkin 17-25, bisa-bisa aja ya. Nah ini namanya keunggulan teknologi sahabat ya. Jadi sahabat bisa menyasar semua sebenarnya. Actually bisa nyasar semua ya sahabat ya Mas Ilham. Iya. Karena channel kita sekarang udah bagus digital. Facebook ya 40 tahun ke atas, Instagram, TikTok mungkin 17-25 gitu. YouTube mungkin semua gitu ya. Saya pikir bisa semua, tapi kan nanti yang ribet sisi karyawan, siapa yang ngerjain YouTube, siapa yang ngerjain Instagram, siapa yang ngerjain Facebook. Seandainya hanya 40 tahun ke atas, mungkin kita hanya Facebook ya, kita agak mudah ya waktunya kan gitu kan ya. Ketika sahabat mau sasarannya beberapa generasi, ya resikonya tambah karyawan atau ada waktu yang kita curahkan lebih banyak ya untuk mengalami Facebook yang umur mungkin 40 tahun ke atas, Instagram mungkin milenial atau Gen Z ya, Gen Z, centennials disebutnya gitu. Ini usia di lulus SMA, saya pikir lulus SMA sampai 25 ya, 25 itu dibilang mapan lah gitu ya. Tapi sebenarnya gitu. ini bisa menyasar kelompok-kelompok lain ya. Kelompok lain itu misalnya ini orang yang muda tapi taste-nya udah mature, dewasa. Nah itu agak susah ya. Atau itu yang perilaku ya. Iya. Atau yang tua ya. tapi taste-nya muda gitu. Gitu. Ya kayak saya kan. Oh, saya umur sekian tapi taste-nya muda. Kan bisa kan ukurnya. Mas bilang umur sekian. Taste-nya mungkin 70-an. Oh iya. Lagunya Beatles saja, Bee Gees kayak gitu-gitu kan. Elvis ternyata masih muda gitu. Masih muda. Bisa lihat dari fisik ya. Kenapa? Yang gampang dari fisik, tapi diukur tadi Mas bilang tadi, yang orang tua ternyata suka misalnya musik yang cadas gitu ya, agak susah ngukurnya. Itu dari sisi personality ya gitu. Iya, baik. Gitu. Iya, Coach, ini sayang sekali nih ya, waktunya udah habis ya kita bicara soal rencana bisnis sayang ini. Ya, karena padahal masih banyak Mas Ilham ya. Nanti kita dengan judul berbeda ya. Oke, next time ya. Nanti mungkin judulnya financial plan atau marketing plan atau executive summary, nanti saya pecah-pecah gitu sahabat ya judul-judulnya. Baik. Agar lebih spesifik gitu ya. Iya. Dan yang kita bahas itu nanti mungkin bisa fokus satu tema aja gitu kan Coach ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih Coach Idam. Dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.